Kalau misalnya ada angin duduk, dikerok. Hai semua, jumpa dengan aku di sini Bang Lotar. Di episode ini, sesuai dengan janjiku sebelumnya, aku akan ngebahas tentang angin duduk, ya. Angin duduk itu ada beberapa pertanyaan dari orang. Mereka nanya, sebenarnya angin duduk itu apa sih? Dan bahaya nggak sih angin duduk? Jadi, angin duduk yang aku baca, yang aku cari tahu ya, jujur aja, aku sebelumnya tuh nggak terlalu paham angin-anginan. Karena di Indonesia ini banyak banget masalah angin. Masuk angin, angin duduk, nggak tahu mungkin nanti ada angin yang lainnya lagi, aku nggak tahu ya. Nah, jadi angin duduk dari yang aku baca itu sama seperti angina dalam bahasa medis atau nyeri dada. Angin atau nyeri dada ini kondisi atau suatu gejala bagian dari penyakit jantung koroner (PJK). Nah, jadi penyakit jantung koroner ada suatu gejala yang disebut dengan angina, nyeri dada. Tapi nyeri dadanya itu nyeri dada yang enggak simpel kayak cuma nyeri doang, enggak kayak dicubit nyeri, enggak, bukan seperti itu. Nyerinya ini hebat banget. Nah, hebatnya seperti apa? Ketika orang kena angina, dia itu bisa mengalami nyeri yang luar biasa, rasa seperti tertekan, menjalar bisa ke tangan kiri, kemudian ke tenggorokan, ke punggung, dan pasiennya atau penderitanya itu bisa mengalami keringat dingin, susah napas. Jadi nyerinya tuh hebat banget, ya. Nah, nyeri di dada ini yang seperti tadi dibilang itu ya, yang ada menjalar ke sana sini atau si angina, ini kalau didiamkan bisa mengarah atau menyebabkan atau berujung ke arah kematian. Mengerikan emang. Nah, jadi harus pinter-pinter kita tahu mengenali gejalanya seperti apa dan penanganannya seperti apa agar tidak terjadi penyesalan di suatu saat ya, di kemudian hari lah. Nah, jadi aku jelasin dikit tentang, bukan dikit sih, banyak kan, lumayan lah, tapi nggak aku jelasin semuanya ya, karena nanti jadi terlalu medis banget. Nah, aku jelasin masalah angina. Angina atau si angin duduk tadi itu, dia itu ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan angina. Ada penyebabnya, ada faktor resikonya itu bisa dari si masalah kolesterol. Nah, kolesterolnya biasanya berhubungan sama pola makan. Jadi ya kalian yang pola makannya itu berantakan, kolesterol tinggi, hati-hati. Nah, diabetes atau sakit gula, ya, bisa juga karena darah tinggi. Nah, kemudian bisa juga karena stres. Ada juga rokok, ada juga faktor usia, ya. Jadi ada banyak faktor. Dan sayangnya dari sekian banyak faktor itu, sebagian itu faktor-faktor yang tidak bisa dihindari. Contoh, kalian misalnya ada kena diabetes karena dari faktor turunan, orang tua diabetes sampai ke atas lah, kakek nenek semuanya. Nah, ke kalian kena diabetes juga, ya itu kan nggak bisa dihindari, ya. Ada juga faktor lain yang seperti faktor usia, di usia 45 tahun ke atas misalnya, atau usia 50 tahun ke atas. Nah, itu kan nggak bisa dihindari, suatu saat setiap orang pasti akan mencapai di usia tersebut. Nah, ada faktor-faktor yang bisa dihindari seperti rokok atau kolesterol. Nah, cuman itu kan ya sayangnya bukan itu satu-satunya faktor. Ada faktor-faktor lain lagi tadi yang tidak bisa dihindari. Rada-rada sulit untuk masalah si angin duduk ini. Nah, aku jelasin dikit masalah angin duduk. Ada beberapa jenis dari angin duduk, atau si angina lah kita ngomongnya ya, jangan angin duduk lagi dah. Kan udah aku jelasin, angina itu artinya si angin duduk. Kita ngomong bahasa yang bener aja, angina ya. Nah, dari si angina ini ada beberapa jenis. Cuman aku jelasin dua aja lah jenisnya ya. Bukan jelasin, aku menyebutkan dua aja. Ada angina yang stabil, ada angina yang tidak stabil. Nah, yang bahaya itu angina yang tidak stabil.
Kalau angina yang stabil ya bahaya juga. Ya setidaknya dia tidak terlalu mematikan banget seperti angina tidak stabil. Karena kalau angina yang tidak stabil, penyebabnya itu bisa dari si kolesterol atau ya faktor-faktor kayak diabetes atau yang lainnya yang mirip-mirip itulah ya. Sehingga ketika pasiennya sudah beristirahat pun bisa-bisa dia masih terus mengalami masalah tersebut. Nah, jadi itu tadi mengenai si angina. Aku jelasin dikit deh. Angina itu atau si angin duduk atau nyeri dada, kenapa bisa terjadi nyeri di dadanya? Yang bikin nyeri apa? Yang bikin nyeri itu adalah jantungnya. Jantung seperti yang kalian sudah ketahui, itu adalah organ untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tapi jantung ini sendiri, dia itu kan organ yang butuh darah juga. Otomatis akan ada pembuluh darah juga di sekitaran jantung yang bantu menyuplai darah ke jantung. Itulah namanya arteri koroner. Makanya kalau terjadi masalah pada pembuluh darahnya, kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, udah mulai paham ya sekarang ya. Jadi jantung sendiri pun juga ada sirkulasi pembuluh darahnya yang mendarahi jantung. Fungsinya darah ini membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel di tubuh kita, termasuk sel-sel jantung. Jadi kalau pembuluh darah itu tersumbat, aliran darah macet, tidak ada darah yang lewat di situ, ya sel-sel ini tidak mendapat suplai oksigen dan suplai-suplai yang lainnya. Otomatis selnya mati. Kalau selnya mati, tidak bisa bekerja, jantungnya nggak bisa bekerja, ya orangnya meninggal juga. Kalau jantung nggak bekerja, ya kan nggak ada nyuplai darah ke seluruh tubuh, semua selnya mati. Semoga udah mulai paham, udah mulai tahu lah fungsinya darah, fungsinya pembuluh darah, dan segala macam udah mulai paham. Kalau nggak paham, ya nggak usah khawatir. Boleh kita konsultasi secara langsung. Bagi yang mau nanya-nanya, nanti bisa DM di Instagram kami, apa nama Instagramnya? Seterusnya The Productions, pakai S ya. Kalian DM, aku boleh kok jawab-jawab pertanyaan kalian. Kalau banyak pertanyaannya nanti aku jawab di Instastory. Nah, kalau mau jawab atau mau nanya di komentar boleh juga, silakan. Tapi tetap aku akan jawabnya di Instagram. Tetap follow Instagramnya ya. Nah, kemudian untuk si angin duduk ini, aku mau ngasih tau sedikit mitos atau desas-desus mengenai angin duduk kalau terjadi angin duduk. Ini lucu desas-desusnya ya atau mitosnya. Angin duduk dibilang sama orang kalau misalnya ada angin duduk dikerok. Ya aku bingung. Pertama, yang dikerok apanya? Dadanya kah? Punggungnya? Kakinya? Atau mananya? Kedua, emang kalian tahu kerokan itu bisa berfungsi secara medis membantu penyembuhan atau mengatasi suatu masalah dari tubuh manusia? Enggak. Ngerok itu gak ada gunanya juga ya. Jadi apalagi kalian kerok pas lagi angin duduk, ya itu hal yang sia-sia ya. Jadi untuk masalah kerok mengerok itu nggak benar. Ada lagi mitos mengenai angin duduk. Kalau kena angin duduk, segera dikompres pakai air hangat. Air hangatnya dimasukin ke botol atau di anduk ya. Air hangat masukin botol atau ke anduk, dibasahin, dikompres di perut atau di bagian kaki. Kenapa? Karena kata orang, perut dan kaki itu adalah tempat masuknya si angin. Jadi anginnya masuk ke dalam tubuh melalui si perut sama kaki, bikinlah jadi angin duduk ya. Nah, itu juga nggak benar. Jangan lakukan itu. Penanganan pada masalah angina atau masalah jantung, pertama istirahatin, jangan disuruh jalan, duduk dulu, istirahatin sambil telepon ambulans atau mungkin telepon rumah sakit. Nah, kalau memiliki obat-obatan yang bisa mengatasi masalah tersebut, seperti adalah obatnya kayak pengencer darah atau yang lainnya. Kalau kalian punya suatu kompetensi atau punya suatu pengetahuan untuk mengatasi hal tersebut, boleh dikasih dulu sementara sambil menunggu pertolongan datang menjemput pasien dengan ambulans ke rumah sakit ya. Jadi mungkin itu aja kali yang bisa aku bahas mengenai si angin duduk ini ya. Karena angin duduk ini sangat simpel banget. Kalau aku bahas terlalu luas, nanti terlalu medis, ya nggak ada salahnya. Tapi ada segmen tersendiri untuk hal tersebut ya. Jadi jangan lupa untuk nanya-nanya melalui Instagram. Nanti aku akan balas-balesin kok kalau kalian nanya-nanya mengenai angin duduk atau masalah jantung ya. Itu aja sih kayaknya ya. Jangan lupa komentar, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi, bagiin ke orang-orang, like atau dislike, terserah, komen yang banyak. Dan kalau misalnya penasaran lagi lebih lanjut mengenai mitos-mitos dunia kedokteran, selalu pantengin channel aku, pantau episode-episode berikutnya. Untuk yang penasaran, aku kasih bocoran dikit, episode berikutnya tentang masalah haid. Ini emang cenderung ke wanita, tapi cowok tidak ada salahnya kalian pantau ini, karena kalian bisa memberikan suatu masukan ke pacar kalian atau ke siapa kalau misalnya ada masalah-masalah mengenai haid.
mitos-mitos mengenai benar nggak boleh makan ini itu, minum ini itu, semua akan aku bahas di episode berikutnya mengenai haid. Oke? Jadi sekian dari aku, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Bang Lotar. See ya! Lagi mikir apa, Bang? Aku lagi mikir bagaimana caranya ke Korea ketemu sama Blackpink. Jadi YouTuber aja. Boleh dicoba sih. Kita lihatlah nanti ya. Semoga sukses, kemudian bisa ketemu sama Blackpink. Syukur-syukur pacaran kali ya. Nikah kali sekalian ya. Aduh.